Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini kita akan membahas latihan soal PAT penilaian akhir tahun biologi kelas 10 MIPA. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 1, berikut adalah ciri organisme yang merupakan ciri dari jamur. Memiliki dinding sel, betul ya. Bersifat eukariotik ya, jelas ya, mempunyai inti sel ya, bersifat eukariotik. Kemudian bersifat autotrof, tidak ya, karena jamur itu tidak dapat melakukan fotosintesis gitu ya. Jadi bersifat autotrof, salah. Kemudian tidak memiliki klorofil, betul. Memiliki klorofil, salah. Bersifat heterotrof, betul. Jadi yang merupakan ciri jamur adalah 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Oke. Nomor 2, jamur yang bersifat makroskopis, artinya dapat dilihat ya, bentuknya besar, jadi bisa dilihat dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Biasanya termasuk dalam divisi jamur. Ini biasanya adalah jamur-jamur yang bisa dimakan ya, atau enak dimakan. Itu masuk ke dalam jamur Basidiomycota. Oke. Kemudian nomor 3, jamur tidak sempurna adalah jamur yang belum diketahui cara reproduksi secara generatif atau fase seksualnya. Jamur ini tergolong ke dalam kelas Deuteromycota. Jadi Deuteromycota adalah kelas di mana jamur tersebut belum ketahuan atau fase seksualnya atau generatifnya. Oke. Kemudian nomor 4, jenis jamur yang berperan dalam proses pembuatan oncom ya. Pembuatan oncom. Bukan ya. Penicillium roqueforti itu adalah keju. Kemudian ada Aspergillus benthii adalah kecap. Kemudian Rhizopus stolonifer, pembuatan apa sih ini? Tempe kan? Tempe mah Rhizopus oryzae ya. Kemudian Neurospora crassa ya, ini adalah oncom. Neurospora crassa. Jadi Neurospora crassa adalah jamur oncom yang masuknya itu ke dalam ini Deuteromycota tadi, tapi sudah jelas maka dia dimasukkan ke dalam Ascomycota. Berarti nomor 4 ini adalah Neurospora crassa. Nomor 5, lumut kerak adalah tumbuhan sebagai hasil hidup bersama antara dua jenis kelompok tumbuhan, yaitu alga biru Cyanophyta. Ini adalah alga biru, alga hijau biru ya, Cyanophyta, dengan jamur dari golongan Ascomycotina atau Basidiomycotina. Jadi lumut kerak atau lichens ini merupakan simbiosis mutualisme antara Cyanobacteria dengan Ascomycotina atau Basidiomycotina. Oke, kita akan bahas nomor 6. Saccharomyces adalah jamur bersel satu dari golongan Ascomycotina yang berperan dalam pembuatan minuman keras. Saccharomyces mampu mengubah, ini adalah merupakan ragi ya. Prosesnya adalah fermentasi, di mana proses fermentasi itu adalah bahannya glukosa, maka nanti akan dirubah menjadi alkohol ya, alkohol. Ini fermentasi disebutnya dengan fermentasi alkohol. Jadi glukosa menjadi alkohol, yang E. Nomor 7, penyakit karat pada tanaman tembakau disebabkan oleh jamur Phytophthora yang termasuk ke dalam divisi. Jamur Phytophthora itu masuknya ke dalam divisi jamur Oomycota. Ya, Kemudian nomor 8, kacang tanah yang berjamur hendaknya dibuang saja karena telah mengandung alfa toksin atau racun ya.
alfa toksin atau racun yang dihasilkan oleh siapa gitu ya. Jadi kacang tanah ini berjamur ya. Kacang tanah ini berjamur, dibuang saja karena akan mengandung toksin atau racun ya, yang dihasilkan oleh Aspergillus ya. Aspergillus. Oke. Nomor 6 berikut adalah ciri tumbuhan yang merupakan ciri tumbuhan lumut adalah ciri tumbuhan lumut. Gametofit lebih dominan daripada sporofit, betul. Berkembang biak dengan spora, betul. Memiliki bekas pengangkut, tidak. Yang punya adalah paku. Mengalami metagenesis, betul. Kemudian ujung daun muda menggulung. Yang merupakan ciri tumbuhan lumut adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4. Oke. Nomor selanjutnya, nomor 10, generasi sporofit pada tumbuhan lumut adalah generasi yang menghasilkan itu perkembangan spora itu akan menghasilkan generasi sporofit pada tumbuhan lumut adalah generasi yang menghasilkan spora dong. Menghasilkan spora ya. Kalau generasi gametofit yang menghasilkan gamet. Oke. Nomor 11, daun tumbuhan paku yang berfungsi khusus untuk melakukan proses fotosintesis disebut. Jadi pada paku ini ada 2 jenis daun. Yang pertama adalah sporofil ya, sporofil. Kemudian yang kedua adalah tropofil. Jadi sesuai dengan nama, kalau sporofil itu daun ya, fil itu daun yang berspora ya, berspora. Kemudian kalau yang tropofil ini dia tidak ada sporanya, jadi fungsinya adalah untuk fotosintesis. Oke. Jadi daun paku yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis aja adalah tropofil. Oke. Nomor 12, salah satu contoh lumut daun yang digunakan sebagai bahan pengganti kapas dan bahan pembalut adalah Sphagnum fimbriaton ya, Sphagnum fimbriaton. Nomor 13, paku yang mempunyai ukuran dan jenis spora yang berbeda, yakni makrospora dan mikrospora, termasuk ke dalam paku. Karena berbeda berarti hetero ya, berarti pakunya adalah heterospora. Nomor 14, jenis lumut yang dimanfaatkan untuk masyarakat pedesaan untuk mengobati penyakit hepatitis atau radang hati adalah, jenis lumut yang digunakan itu adalah Marchantia polymorpha ya. Kemudian nomor 15, tanaman paku yang bersimbiosis dengan ganggang biru Anabaena untuk mengikat nitrogen bebas sehingga ekosistem perairan menjadi subur adalah tanaman paku ya, Azolla pinnata ya. Jadi Azolla pinnata itu akan memasangkan dengan Anabaena supaya dapat mengikat nitrogen bebas. Oke. Nomor 16, tumbuhan jenis paku yang dimanfaatkan untuk sayuran ya, yang adalah Marsilea crenata ya, semanggi, Marsilea crenata. 17, perhatikan gambar daur hidup Aurelia. Ini larva panula ditunjukkan pada nomor berapa. Jadi ini adalah F, ini adalah zigot ya. Kemudian ini adalah planula ya, hidupnya kurang lebih 8 jam ya. Nanti mohon maaf, bukan 8 jam ya, ini bukan 8 jam, ini bukan fasciola ya. Oke. Jadi planula ini akan berenang-renang ya, berenang-berenang, kemudian akan melekat ya,
melekat ke dasar perairan, namanya adalah Scyphistoma ya. Planula akan berkembang menjadi Scyphistoma, kemudian menjadi Ephira. Nah, Ephira ini akan lepas lah ini menjadi Medusa. Oke ya, ini akan menjadi Medusa. Jadi larva Planula ditunjukkan pada huruf yang A. Oke. Nomor 18, seorang anak kecil sering menggaruk anusnya karena gatal. Oleh dokter diidentifikasi karena ada infeksi cacing. Cacing yang menginfeksi anak tersebut adalah cacing kremi ya. Cacing kremi itu adalah Enterobius vermicularis. Oke, Ascaris lombricoides ini adalah cacing perut. Kemudian Wucheria brachyphyhi penyebab penyakit filariasis atau kakinya bengkak ya, filariasis. Kemudian Taenia saginata itu adalah parasit pada usus halus manusia ya, usus halus manusia. Oke. Kemudian untuk Ankylostoa duodenale adalah cacing tambang. Kemudian untuk yang E itu Enterobius vermicularis, ini adalah cacing kremi. Oke, jadi nomor 18 itu jawabannya Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Nomor 19, diamati moluska dengan ciri tubuhnya lunak, cangkak berbentuk kerucut, berpilin, bergerak menggunakan kaki perut. Moluska tersebut termasuk ke dalam kaki perut ya, berarti gastropoda. Nomor 20, urutan proses metamorfosis pada belalang yang benar. Pada belalang itu metamorfosisnya tidak sempurna. Kalau yang tidak sempurna itu adalah singkatannya TNI, terdiri dari T-nya adalah telur, kemudian N-nya itu adalah limfa ya, kemudian I-nya adalah imago ya. Jadi telur, limfa, imago yang C. Oke, kita bahas nomor 21, diamati hewan Echinodermata dengan ciri tidak memiliki lengan, bentuk tubuh memanjang dan tidak mempunyai pedicelaria, memiliki pohon respirasi. Hewan tersebut termasuk ke dalam ya, kalau Echinodermata tidak bentuk memanjang berarti ke dalam ini Holoturoidea. Oke. Nomor 22, diamati hewan dengan ciri bertubuh besar, gigi seri atas berubah menjadi gading, bibir atas dan hidung panjang menjadi belalai, bersifat herbivora. Hewan ini termasuk ke dalam ordo Proboscidea. Ini adalah ini ya, gajah gitu ya. Oke. Nomor 23, perhatikan gambar daur hidup Phaseola hepatica. Berikut merupakan urutan daur hidup Phaseola hepatica, cacing hati. Pada kelompok Trematoda adalah telur, kemudian telur Miracidium ya. Jadi yang bukan Miracidium ya, telur Miracidium, kemudian ketemu dengan siput air, kemudian Sporokista. Berarti ini salah. Ini jawabannya yang A ya, telur Miracidium, siput air, Sporokista, Redia, Cercaria, hewan ternak. Oke. Nomor 24, ikan hiu berbeda dengan ikan mujair. Perbedaan keduanya sehingga dimasukkan ke dalam di dalam kelas yang berbeda adalah jadi ikan hiu sama mujair itu dibedakan berdasarkan ini ya, tip alat pernafasannya tidak, cara reproduksinya tidak, cara mempermakan tidak, tipe rangka tubuhnya ya. Ada yang Osteichthyes, yaitu ikan bertulang sejati dan ikan bertulang rawan. Jadi tipe
rangka tubuhnya. Nomor 15, fungsi daur biogeokimia adalah untuk menjaga stabilan iklim, menyuburkan air laut dalam, menjaga kelestarian ekosistem, menyediakan unsur-unsur mineral bagi konsumen, melakukan metabolisme pada karnivora puncak. Stabilan iklim tidak, menyuburkan air laut tidak, menjaga kelestarian ekosistem, menyediakan unsur-unsur mineral bagi konsumen. Oke, yang D. Oke, demikian tadi pembahasan latihan soal ujian akhir tahun PAT Biologi kelas 10 MIPA. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.